Hai semuanya, kalian sudah pasti tahu nih, IAF kemarin atau Indonesia Afrika Forum 2024, Indonesia berhasil menjual 5 unit pesawat N219, sekaligus juga berhasil mengantongi kontrak pengadaan 2 pesawat CN235. Nah, ternyata nih, kerjasama tersebut seperti fenomena gunung es yang hanya kelihatan ujungnya doang, padahal dampaknya sangat-sangat lebih besar daripada yang kelihatan, bos. Mengutip dari laman resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia, perusahaan asal Indonesia berbondong-bondong menyerbu Afrika, mulai dari perusahaan raksasa atau holding Indonesia, kemudian ada juga BUMN, swasta, hingga UMKM guys. Bahkan dikatakan pula secara gamblang bahwa jumlah perusahaan dari Indonesia yang ekspansi ke Afrika berjumlah 40 perusahaan. Nah, perusahaan apa saja itu? Kerjasama seperti apa? Dan tentunya kita juga akan membahas keuntungan bagi negara kita, bosku. Penasaran infonya? Silahkan lanjutkan tonton video ini, geng. Sebelum kita ke topik pembahasan, boleh kita mengintip sedikit bagaimana kondisi negara-negara Afrika saat ini, mulai dari segi ekonomi. Mayoritas negara-negara Afrika bergantung pada ekspor sumber daya alam, seperti minyak bumi, gas alam, mineral, dan hasil pertanian. Sedangkan dari sumber daya alamnya, Afrika itu sangat-sangat kaya, geng. Kaya akan minyak, gas alam, emas, berlian, tembaga, dan berbagai mineral lainnya. Dari segi populasi pun didominasi oleh persentase penduduk di usia produktif yang tinggi. Nah, secara melihat kondisi Afrika saat ini hampir sama seperti Indonesia. Yang membedakan kondisi Indonesia saat ini telah mengalami industrialisasi yang cukup signifikan, terutama di sektor manufaktur. Dari sinilah ketertarikan negara-negara di benua Afrika untuk bekerja sama dengan Indonesia. Selain itu, ingin mempererat hubungan antara Indonesia dan Afrika, dan mereka juga ingin belajar nih beberapa hal pada Indonesia. Salah satunya yaitu keberhasilan Indonesia dalam hilirisasi sumber daya alam. Maka dari itu, negara-negara Afrika mengundang dan sangat terbuka pada perusahaan-perusahaan asal Indonesia untuk berkontribusi membangun negaranya. Dan tentunya kerjasama ini telah dimulai, bro. Mungkin saya tidak akan sebut satu persatu nih perusahaan apa saja dari Indonesia yang bekerja sama dengan negara-negara Afrika. Terlalu banyak, bro. Karena sampai UMKM rendang pun ekspansi ke sana, bro. Serius nih, kalau nggak salah UMKM Unikayo Rendang atau bumbu rendang yang dijual ke sana. Ya, kita doakan saja. Semoga UMKM ini sukses dan mengikuti jejak Indomie di Nigeria. Saya akan sebutkan perusahaan apa saja yang bekerja sama dengan mereka yang mempunyai dampak besar, khususnya BUMN. Tanpa banyak basa-basi, yang pertama yaitu ada Pertamina. Pertamina menjadi salah satu nasional yang ekspansi melakukan investasi di Afrika. Pada acara Indonesia Afrika Forum kedua di Bali kemarin, perusahaan plat merah itu menjalin sejumlah kesepakatan dengan identitas sejumlah negara di Afrika. Misalnya nih, PT Pertamina melalui anak usahanya dan mitra kerjanya telah membeli 60% kepemilikan saham dari perusahaan Wentworth Resources yang sebelumnya mengelola blok gas di Menazi Bay. Dengan kata lain, kini Pertamina telah memiliki kendali yang signifikan atas blok gas tersebut. Kemudian ada juga Pertamina Renewable Energy yang telah bermitra dengan Guma Africa Group, sebuah perusahaan di Afrika Selatan untuk membangun pembangkit listrik tenaga gas di Afrika Selatan. Kemudian masih dari Pertamina, namun anak usahanya yaitu Pertamina Geothermal Energy yang telah bekerja sama dengan Geothermal Development Company, sebuah perusahaan milik pemerintah Kenya untuk mengembangkan potensi panas bumi di wilayah Suswa. Sebenarnya masih banyak, bro, tapi saya sebutkan itu saja. Sebagai informasi, sejak 2013, di sektor hulu migas, Pertamina telah memiliki jejak di Aljazair, Gabon, Nigeria, Angola, Namibia, dan Tanzania. Jadi kalau ada yang bilang Pertamina nggak ekspansi, ya dia ketinggalan zaman, bro. Pertamina sudah ekspansi kemana-mana tuh, sejak 2008 bahkan. Yang berikutnya ada PLN. Kesepakatan terjalin antara PLN dengan Tenesco, yaitu sebuah perusahaan listrik asal Tanzania untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Afrika Timur. Mengutip dari Detik Finance, ada 4 ruang lingkup kerjasama yang telah disepakati antara PLN dan Tenesco. Yang pertama, dukungan digitalisasi sesuai dengan kebutuhan Tenesco, seperti digitalisasi pembangkit listrik. Kemudian ada juga digitalisasi distribusi dan penggunaan sumber apps untuk mengadopsi penerapan PLN Mobile.
Sedangkan kapasitas target pengembangannya total hingga 225 MW di Natron, Luhoi, dan Ngozi. Berikutnya ada juga PT Inka. PT Inka juga berhasil menjalin beberapa kesepakatan penting dengan negara-negara Afrika. Salah satunya kesepakatan utamanya adalah pengadaan dan pengembangan kereta api untuk meningkatkan infrastruktur transportasi di berbagai negara Afrika, termasuk di Mali, Senegal, Burkina Faso, Pantai Gading, dan Republik Kongo. Nantinya, PT Inka akan memasok kereta api dan memberikan dukungan teknis untuk proyek-proyek transportasi di beberapa negara Afrika. Selain itu, PT Inka juga telah berkomitmen untuk berbagi teknologi dan keahlian dalam bidang perkeretaapian, yang diharapkan dapat membantu negara-negara Afrika untuk meningkatkan sistem transportasi mereka. Selain itu, sejak 2020, beberapa negara Afrika telah menawarkan beberapa proyek jalur kereta pada Indonesia, seperti upgrade jalur kereta Mali-Senegal sepanjang 1929 km. Kemudian ada juga jalur Burkina Faso ke Pantai Gading sepanjang 622 km, dan yang paling besar adalah masuk ke area Republik Kongo, yaitu sepanjang 4.000 km. Akan tetapi, karena negara-negara Afrika ini mempunyai keterbatasan ekonomi, mereka telah menawarkan sumber daya alam yang dimiliki sebagai pembayarannya. Sama persis seperti BUMN Wika saat menggarap proyek infrastruktur pembangunan rel kereta api di jalur Senegal ke Uganda sepanjang 905 km senilai 4,9 miliar US dollar. Nah, proyek tersebut didanai oleh Wika, Inka, dan PT LEN, sedangkan pembayarannya menggunakan skema counter trade atau imbal dagang menggunakan minyak bumi melalui ladang minyak di Sangomar, Senegal, dan ladang minyak di wilayah Albertine, Uganda. Artinya pembayarannya dibayar dengan minyak seperti itu, bro. Berikutnya di sektor perbankan, yaitu ada PT Bank Mandiri dan PT Bank Negara Indonesia atau BNI, yang telah siap menggarap potensi pasar yang ada di Afrika. Pada Indonesia Afrika Forum 2024 kemarin, Bank Indonesia dan Bank Mandiri telah mengumumkan beberapa investasi strategis di Afrika. Nantinya, kedua bank ini bekerja sama dengan 21 bank koresponden di 9 negara Afrika untuk mendukung transaksi perbankan internasional, sekaligus menyediakan fasilitas kredit untuk proyek infrastruktur di Afrika, termasuk kredit modal, kredit investasi, dan supply chain financing. Artinya, nanti kalau ada proyek-proyek nih yang ada di Afrika digarap Indonesia, kemudian Afrika nggak punya modal, bisa pinjem tuh ke bank asal Indonesia. Sama persis lah, seperti Indonesia nih, mau garap kereta cepat nih, tapi nggak punya duit tuh, tinggal pinjem ke bank dari Cina. Nah, kereta cepatnya dari Cina, banknya juga dari Cina. Ini sama persis, banknya dari Indonesia, keretanya dari Indonesia, yang menggarap proyek pun dari Indonesia, seperti itu bro. Dan yang terakhir adalah kerjasama G2G di sektor ketahanan mineral. Afrika menilai Indonesia berhasil dalam hilirisasi mineral, dan dia ingin belajar pada Indonesia bagaimana cara membangun ekosistem hilirisasi di negaranya. Maka dari itu, beberapa negara Afrika telah mengundang Indonesia untuk berbagi pengalaman. Di sisi lain, negara-negara Afrika memang terkenal kaya akan sumber daya alam. Sebut saja seperti Mozambik, yang memiliki cadangan aluminium dan gas alam. Republik Demokratik Kongo memiliki cadangan yang sangat besar dalam tembaga, kobalt, dan berlian. Sedangkan Zimbabwe memiliki kekayaan sumber daya mineral yang sangat beragam, seperti emas, berlian, tembaga, nikel, besi, dan lain-lain. Maka dari itu, Indonesia menawarkan kemitraan. Untuk sementara, Holding Indonesia telah mengantongi kesepakatan melalui PT Timah untuk eksplorasi kromium di Madagaskar dan berencana memperluas ke sektor energi terbarukan. Eksplorasi ini dimaksudkan untuk mengembangkan supply chain produksi komponen baterai yang ada di Indonesia. Jadi nantinya kromium akan diimpor dari sana bro. Tapi yang menggarap pun di sana itu perusahaan asal Indonesia. Jadi kita bagi-bagi nih, Indonesia kan punya nikel, sedangkan Afrika punya litium. Tapi nggak tahu nih bagaimana cara mengolahnya. Sekalian saja nih Indonesia garap tambangnya sekaligus smelternya dan dikirim ke Indonesia. Sama persis lah seperti waktu Cina investasi di Indonesia.
Jadi, kalau ada yang bilang nih investasi Cina merugikan Indonesia, ya pikirlah, Indonesia kala itu posisinya masih seperti Afrika saat ini. Udah untung tuh dibuatin tambang dan smelter sama Indonesia. Kalau enggak, mereka sampai kapanpun akan ekspor tanah doang. Kalau kamu menganggap Indonesia baik karena nggak serakah nih dan mau berbagi dengan negara-negara Afrika, artinya Cina juga baik bro, menganggap kita sebagai mitra strategis. Seperti itu, karena mau berbagi teknologi itu nggak semua negara yang mau bro. Nah, dengan adanya IAF Indonesia Afrika, meski terpisah jarak yang cukup jauh, namun kini lebih dekat dari sebelumnya. Kita dan mereka sama-sama membangun jembatan untuk menghadapi tantangan global dengan optimisme dan tekad yang kuat. Dengan adanya komitmen kerjasama tersebut, diharapkan nih akan semakin memperkuat hubungan Indonesia dan Afrika menuju masa depan bersama yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 dan Afrika dengan agenda mereka Afrika 2063. Nah, sampai di sini informasinya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Dadah!